Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang menjadi situs penting setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bagi umat Islam, komplek ini memiliki kawasan historis dan religius yang mendalam, terkait erat dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dalam sejarahnya, Masjid Al-Aqsa tercatat dalam Al-Quran sebagai masjid tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit dan menerima perintah sholat. Di sisi lain, bagi komunitas Yahudi, area ini yang juga dikenal sebagai Temple Mount, dianggap sebagai situs suci terpenting yang pernah menjadi lokasi dari dua kuil kuno. Namun di balik kedamaian ini, ketegangan telah membara di bawah permukaan dan membawa beban sejarah konflik dan aspirasi yang saling bertentangan. Selama beberapa dekade terakhir, status quo yang rapuh telah mempertahankan keseimbangan relatif antar klaim-klaim beragama terhadap situs ini. Dan pada tanggal 14 Juni tahun 2023, dinamika ini kembali menyeruak ketika sebuah rencana dari politisi Israel menggemukakan, dengan proposal untuk membelah situs suci ini menjadi dua bagian, antara umat Islam dan Yahudi. Baru-baru ini beredar laporan bahwa Israel ingin membelah Masjid Al-Aqsa. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan rancangan undang-undang RUU yang akan dibahas pada parlemen Israel. Akibat laporan itu, Palestina pun meradang dan meminta bantuan negara-negara sahabat, seperti Indonesia, Malaysia, Turki dan Mesir. Melansir Arab News, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023, berikut kronologinya. Area yang terbentang dari halaman Dome of Rock, Masjid Berkubah Emas hingga ujung perbatasan utara Masjid Al-Aqsa akan dikhususkan untuk umat Yahudi. Sementara untuk warga Muslim hanya ruang sholat Al-Qibli. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya pada Masjid Ibrahimi dibagi dua. Alhasil, 75% wilayah untuk Yahudi dan 25% sisanya untuk Muslim. RUU ini juga akan memungkinkan orang Yahudi memasuki kompleks dari semua gerbang. Bukan hanya melalui gerbang Maroko, yang selama ini merupakan satu-satunya gerbang yang berada di bawah kendali penuh otoritas Israel dan tidak dapat diakses oleh warga Palestina. Warga Palestina sendiri khawatir bahwa rencana tersebut hanya merupakan awal dari proyek besar dan berbahaya yang akan mengubah konflik politik Palestina-Israel menjadi perang agama, yang menyebabkan meluasnya kekerasan di wilayah Palestina. Palestina dan Yordania, yang mengendalikan tempat suci Islam dan Kristen, menentang campur tangan atau perubahan apapun oleh otoritas Israel di dalam Masjid Al-Aqsa. Ahmed Al-Ruwaidi, penasihat presiden untuk urusan Yerusalem, mengecam rencana tersebut sebagai upaya Israel mencaplok Yerusalem Timur. Al-Ruwaidi mengatakan bahwa pemerintah sayap kanan Israel sedang berusaha untuk mengurangi peran Palestina di Yerusalem dengan menargetkan lembaga dan tokoh Palestina, serta perwalian Yordania atas situs suci Islam dan Kristen. Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci bagi umat Islam saja, dan Israel harus menghormati perwalian Yordania di atasnya, kata Al-Ruwaidi kepada Arab News. Lebih lanjut, Al-Ruwaidi menyebut bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memberikan lampu hijau kepada aktivis sayap kanan Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich untuk menyerbu Al-Aqsa dan membuat pernyataan rasis. Netanyahu menggunakan masalah Masjid Al-Aqsa untuk mendapatkan kemenangan politik. Ia memperingatkan bahwa jika perang agama meletus, semua orang akan merasakan dampaknya. Selain itu, pihak Israel juga memblokade akses masuk bagi seluruh umat Islam dari segala usia. Aksi tersebut berlangsung pada Selasa siang saat polisi Israel mencegah Muslim yang hendak memasuki Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat zuhur. Otoritas Israel dikabarkan sudah membatasi akses masuk ke Masjid Al-Aqsa sejak dini hari. Mereka hanya membolehkan para jemaah lansia, lanjut usia, untuk masuk. Sejak pagi hari, Israel memperketat akses masuk jemaah ke Masjid Al-Aqsa, di mana hanya orang tua yang diizinkan masuk. Israel mencabut aturan ini, lalu tidak membiarkan siapapun masuk, kata layanan wakaf Islam di Yerusalem dalam keterangannya, dikutip dari Yemen News Agency, Sabah, Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Aksi penutupan total Masjid Al-Aqsa tersebut disebut warga Muslim setempat sebagai aksi pertama yang dilakukan Israel setelah beberapa bulan belakangan. Namun, dianggap sebagai aksi yang lazim dilakukan seiring dengan memanasnya konflik antara Israel dan Hamas. Namun, polisi Israel dalam pernyataannya mengklaim,
mereka terpaksa memasuki kompleks tersebut karena adanya kelompok penghasut bertopeng yang melempari mereka dengan kembang api, tongkat, dan batu dari dalam masjid. Bagi umat Islam di Palestina maupun seluruh dunia, masjid tersebut dianggap sebagai tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Hal ini karena Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Miraj ke surga. Sama halnya dengan umat Muslim, bagi warga Israel Masjid Al-Aqsa atau Temple Mount dipandang sebagai tempat tersuci dalam agama Yahudi. Pasalnya, mereka percaya bahwa Raja Salomo membangun kuil Yahudi pertama di sana pada 3000 tahun yang lalu. Kemudian bangsa Romawi menghancurkan kuil kedua di lokasi tersebut pada 70 m. Baru setelah itu dibangunlah Masjid Al-Aqsa oleh Khalifah kedua Islam, Oman. Kompleks Masjid Al-Aqsa sebenarnya telah direbut oleh Israel setelah Perang 6 Hari pada 1967. Namun, Israel memberikan kendali atas wilayah tersebut kepada kelompok Islam. Kendati demikian, pasukan Israel masih bisa pergi ke sana dan mereka juga mengizinkan kelompok agama lain, seperti jamaah Kristen untuk berkunjung. Namun mereka dilarang berdoa di sana karena dipicu memunculkan kekhawatiran di kalangan jamaah Muslim. Kepala Rabi Israel juga melarang sebagian besar orang Yahudi untuk masuk ke sana karena ketidakmurnian ritual. Sehingga hingga saat ini orang Yahudi berdoa di tembok barat, sisa terakhir kuil kedua. Demikian alasan kenapa Israel ingin merebut Masjid Al-Aqsa.